Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran ke-6 berjudul Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un. Submateri makna kandungan surat Al-Ma'un. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna Quran surat Al-Ma'un dengan benar. Sebelum dilanjutkan, perhatikan video selanjutnya. Adik-adik, mari perhatikan Quran surat Al-Ma'un berikut ini. Kata Al-Ma'un diambil dari kata yang terdapat dari kata terakhir, yaitu artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam urutan surat Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Dan surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Nah, selanjutnya untuk memahami makna Quran surat Al-Ma'un, mari kita perhatikan terlebih dahulu arti atau terjemahan dari Quran surat Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghendak menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Sekarang mari kita pelajari makna atau kandungan surat Al-Ma'un. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu, akan tetapi pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik atau perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, hai anak yatim, sehingga perasaan mereka tersakiti. Dalam arti lain, menghardik artinya membenci dengan sangat. Kemudian di ayat ketiga, Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya makanannya dilahap sendiri saja. Dia tidak memikirkan nasib orang yatim, orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita telah melaksanakan menjalankan sholat dan mengaku beriman kepada Allah, jika masih menjalankan hal tersebut, berarti kita telah berdusta atau berbohong setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di ayat keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ini bermakna bahwa orang-orang yang sholat tidak serta-merta akan selamat di akhirat kelak. Orang yang sholat akan celaka jika melakukan beberapa hal berikut. Di ayat kelima Allah berfirman, yaitu orang-orang yang celaka, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya.
Lalai di sini maknanya luas. Bisa lalai dalam segi waktu, menunda-nunda waktu sholat. Kemudian lalai dalam ketentuan, artinya tidak sesuai dengan ketentuan sholat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan lalai dalam kekhusyuan, artinya sholatnya tidak sungguh-sungguh untuk memahami makna dari bacaan sholat. Nah, di ayat yang ke-6, orang yang celaka adalah orang yang berbuat riya. Riya artinya ingin dilihat oleh orang lain. Riya mempertontonkan amal baiknya tapi dengan maksud ingin dipuji oleh orang lain. Tentu saja ini akan celaka karena ia beramal tapi tidak mendapatkan pahalanya. Kemudian di ayat yang ke-7 disebutkan bahwa orang yang celaka adalah orang yang enggan menolong dan dengan barang berguna. Artinya dia tidak mau memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, bahkan menghalang-halangi orang lain untuk memberikan pertolongan. Inilah ciri orang yang mendustakan agama seperti yang diceritakan di awal-awal surat. Tentu saja orang-orang yang mendustakan agama pasti akan celaka. Lalu apa saja hikmah yang dapat diambil dari Quran surat Al-Ma'un? Dari makna surat ini kita dapat mengambil beberapa sikap terpuji yang perlu kita amalkan. Yang pertama adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya kita memberikan santunan, berteman dengan baik, bertutur kata dengan santun kepada mereka. Bila kita juga anak yatim, maka kita juga harus berbuat santun terhadap sesama anak yatim. Kemudian yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang berpunya atau orang kaya membantu orang yang tidak berpunya atau orang miskin. Kemudian yang ketiga, menunaikan sholat tepat waktu sesuai ketentuan dan berusaha khusyuk. Apabila tiba waktu sholat, bersegera menunaikannya. Pelajari ketentuan sholat agar dapat mencontoh seperti sholatnya Rasulullah SAW dan tidak main-main dalam sholat. Berarti harus serius dan bersungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, hindari perbuatan riya, tapi kita harus ikhlas dalam beramal. Artinya ketika kita beramal, kita hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, satu sama lain saling membutuhkan. Inilah beberapa sikap terpuji yang harus kita amalkan merujuk kepada Quran surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Sikapku, mari baca bersama-sama ya. Aku berperilaku peduli kepada orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pelajarannya sudah selesai. Semoga kalian memahami makna surat Al-Ma'un. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.